Halo sahabat Donghua, semoga hari-harimu menyenangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, episode 406 Bunga Matahari Phoenix. Gong Sun Yu menaikkan harga menjadi 1000 koin Zixuan dalam sekali tarikan napas, lalu menatap Yun Ce. Jika ini adalah lelang di kamar dagang He Yue, dia tidak akan pernah berani berpikir sedikit pun arogan, namun dalam lelang bawah tanah ini, dengan peringkat Sekte Pedang Suci, dia merasa sangat memenuhi syarat untuk menjadi sombong dan sombong. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seorang alam Earth Profound akan berani menantang tawarannya setelah peringatannya. Dengan dominasi Sekte Pedang Suci yang ditambah dengan kekayaannya yang besar dan kenaikan harga penawaran yang tiba-tiba, dia berpikir bahwa Yun Ce pasti akan terhalang, dan tidak berharap ekspresi pihak lain tidak berubah sama sekali saat dia berteriak dengan ketenangan yang tak bertanding, 1100 ungu koin yang dalam. Dengan santai mengajukan penawaran lebih dari 1000 koin Zixuan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang tanpa latar belakang yang dalam dan kuat. Sebagai putra dari Master Sekte Pedang Suci, Gong Sun Yu menerima sekitar 20.000 koin besar setiap tahunnya, yang diperlukan untuk kebutuhan pelatihan selama 1 tahun penuh. Mengeluarkan 1000 untuk membeli 2 buah sumsum giok kristal ungu sudah menjadi batasnya, dan terlebih lagi secara signifikan telah melampaui nilai sumsum giok kristal ungu. Tapi setelah bertindak arogan sebelumnya, namun sekarang ditentang tanpa ampun, seluruh wajahnya akan dibuang jika dia membiarkan dirinya begitu mudah ditekan. Gong Sun Yu dipenuhi rasa cemas, namun tetap mempertahankan ekspresi tenang saat dia berseru, 1200 koin Zixuan yang dalam. 500. Tanpa jeda atau keraguan sedikit pun, Yun Ce berseru tepat setelah tawaran Gong Sun Yu. Wajah semua orang di ruangan itu sedikit berubah, dan Xiao Qi berseri-seri seperti bunga apel berbunga. Sebelumnya dia tidak menaruh banyak perhatian pada Yun Ce, tapi sekarang muncul yang dia gunakan pada Yun Ce lembut, dan matanya yang indah hampir mulai berkaca-kaca. Wajah Gong Sun Yu akhirnya menjadi tidak sedap dipandang. 1500 koin Zixuan adalah pengeluarannya selama sebulan penuh. Menggunakan uang itu untuk membeli 2 sumsum giok kristal ungu akan jauh melampaui keuntungannya. Kristal surga nadi ungu adalah esensi paling murni yang dihasilkan oleh tambang kristal ungu, dan sumsum giok kristal ungu hanyalah yang kedua. 1500 koin Zixuan yang dalam sudah cukup untuk membeli 50 gram kristal surga nadi ungu, jadi membeli sumsum batu kristal ungu ini hanya membuang-buang uang. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum palsu, "Sobat, dilihat dari betapa heroiknya dirimu, aku berasumsi bahwa keluargamu pasti sangat termasyhur. Bukannya orang ini mengatakan bahwa dia mengenal setiap keluarga terkemuka di kota Phoenix Ilahi, tapi saya mungkin mengenal sebagian besar dari mereka, namun kamu masih sangat asing. Apakah kamu dari luar kota? Oh, kalau dilihat dari pakaianmu, bisakah kamu menjadi teman dari salah satu dari 6 negara?" Yun Ce jelas tahu apa yang ingin dilakukan Gong Sun Yu. Dia mencibir dalam hati, dan tidak menghindari pertanyaan itu sambil langsung menjawab, "Asumsimu benar. Saya bukan warga negara Phoenix Ilahi, dan sebaliknya berasal dari kerajaan Changfeng bagian timur. Tapi kedatanganku dari sana tidak termasuk dalam lelang ini, kan? Warga Changfeng." Semua orang di ruangan itu awalnya menebak dari mana asal Yun Ce. Mereka berpikir karena dia begitu liberal dengan uangnya dan tidak takut menantang Gong Sun Yu, latar belakang keluarganya seharusnya luar biasa. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa dia sebenarnya berasal dari kerajaan Changfeng, tidak ada seorang pun yang tidak menunjukkan ekspresi sangat meremehkan, bahkan ada yang menunjukkan ekspresi mengejek. Sebagai warga negara-negara Phoenix Ilahi, mereka secara alami merasa jijik terhadap negara lain. Selain itu, dari 6 negara, Changfeng adalah yang terlemah. Di mata mereka, warga Changfeng akan selalu menjadi orang-orang dari kelas bawah. Oh, hahaha, sepertinya itu teman dari kerajaan Changfeng. Gong Sun Yu segera tertawa bahak saat perasaan tidak menyenangkan sebelumnya yang ditekan oleh Yun Ce langsung tersapu bersih. Tidak heran kamu begitu tertarik dengan sumsum giok kristal ungu ini, saya berasumsi kamu belum pernah melihat harta karun berkualitas tinggi seperti ini. Di kerajaan Changfeng bukan? Kalau begitu, maka yang ini jelas mau mengalah. Hanya yang ini agak penasaran, untuk apa kamu membutuhkan Purple Crystal Jade Rose? Mungkinkah alasanmu sama dengan alasanku, untuk meningkatkan kesadaran senjata spiritualmu? Oh tidak, di kerajaan Changfeng, senjata Sky Profound seharusnya menjadi harta yang paling berharga, jadi kamu tidak bisa menggunakan sumsum giok kristal ungu ini untuk itu. Selain itu, kekuatanmu hanya ada di alam Earth Profound, hehe, sepertinya tidak mungkin kau bahkan bisa mengendalikan senjata Sky Profound. Sedangkan untuk menjadi sumber kekuatan dari Bahtera yang dalam.
Kerajaan Changfeng sebenarnya memiliki seseorang yang mampu mengoperasikan bahtera dalam. Ruangan itu langsung dipenuhi gelak tawa yang tak terkendali. Di hadapan warga Changfeng, bahkan mereka yang berada di posisi terendah tanpa disadari akan memiliki perasaan superior. Mengapa mereka perlu menyembunyikan rasa jijik mereka terhadap orang-orang kelas bawah? Setelah mengumumkan bahwa dia adalah warga Changfeng, Yun Ce dengan jelas mengetahui bahwa adegan seperti ini akan muncul. Tidak ada satupun perubahan dalam ekspresi, dan tanpa repot-repot membicarakan sampah dengan orang-orang ini, dia mengeluarkan 1.500 koin Zixuan dalam, lalu menerima kotak giok yang berisi 2 keping sumsum giok kristal ungu dari tangan Xiaoqi. Sumsum giok kristal ungu yang berkualitas baik hanya diproduksi dari tambang kristal ungu yang besar, dan memiliki sifat spiritual alami dalam jumlah tertentu, sehingga seharusnya mampu meningkatkan kesadaran spiritual suatu senjata. Tidak diketahui seberapa besar peningkatannya. Jika efeknya berbeda, maka dia akan mencoba mendapatkan lebih banyak lagi. Dan barang lelang berikutnya adalah alasan mengapa Yun Ce datang. Xiaoqi mengambil kotak giok dari lelaki tua di belakangnya, dan berkata dengan wajah penuh senyuman, harta karun kedua adalah ramuan obat. Meski tak semegah Purple Crystal Jade Marrow, tapi sebenarnya lebih langka dibandingkan Purple Crystal Jade Marrow Lo. Saat dia mengatakan itu, Xiaoqi telah membuka kotak gioknya, dan tanaman berbentuk api muncul di hadapan mereka dengan cahaya merah yang berkedip-kedip. Tepat setelah itu, kotak giok segera ditutup, untuk mencegah bocornya aura obatnya. Oh, itu sebenarnya bunga matahari Phoenix. Seseorang berjanji. Mendengar 2 kata, bunga matahari Phoenix, datangnya Yun Ce mendarat di atas kotak batu giok itu. Sepertinya dia bisa pergi lebih awal. Benar, ini adalah bunga matahari Phoenix, dan bahkan yang baru saja matang, bunga matahari Phoenix tanpa kerusakan sedikit pun loh. Xiaoqi berkata sambil berseri-seri, semua orang di sini harus tahu bahwa bunga matahari Phoenix tidak hanya digunakan dalam pengobatan, digunakan untuk melancarkan meridian, dan untuk sementara membuka nadi profound, itu juga sangat membantu mereka yang mengolah teknik atribut mendalam api memecahkan segala hambatan. Begitu bunga matahari Phoenix muncul, mereka selalu langsung dibawa pergi oleh Sekte Phoenix Ilahi. Dan yang saya pegang ini adalah satu-satunya bunga matahari Phoenix di Kekaisaran Phoenix Ilahi yang bukan dari Sekte Phoenix Ilahi. Kamu bahkan tidak akan bisa memecahkan masalah di kamar dagang Heiyue. Jadi, Tuan, jangan lewatkan kesempatan ini. Jika tidak, kata-kata Xiaoqi terdengar agak berlebihan, tapi Yun Ce tahu bahwa itu sama sekali tidak salah, karena dia pergi ke kamar dagang Heiyue kemarin, dan bunga matahari Phoenix memang tidak ada di sana. Setelah Xiaoqi selesai berbicara, dia langsung berteriak, berapa harga minimumnya? Mata cair Xiaoqi sedikit bergeser ke arah Yun Ce, dia berkata dengan lembut, sepertinya tuan dari kerajaan Changfeng ini juga sangat tertarik dengan bunga matahari Phoenix ini. Harga minimum untuk bunga matahari Phoenix ini adalah 1.000 koin Zixuan yang dalam. Meskipun bunga matahari Phoenix jarang ditemukan, mereka sama sekali bukan obat kelas 1. Selain itu, dalam penggunaannya dalam pengobatan, sangat merepotkan dan tingkat kebocorannya tinggi. Sehubungan dengan mereka yang mengolah teknik profound atribut api, itu tidak begitu berguna, jadi harga 1.000 koin Zixuan memang terlalu tinggi. Jelas sekali bahwa harga yang sangat mahal ini disebabkan karena ia adalah bunga matahari Phoenix terakhir, jadi orang-orang yang ada di ruangan itu tidak menunjukkan sedikit pun ketertarikan. Tapi begitu Xiaoqi menyelesaikan kalimatnya, Yun Ce melanjutkan, 2.000 koin Zixuan, aku akan mengambilnya. Dengan 10 juta koin Zixuan yang dimilikinya, kepercayaan diri Yun Ce sangat besar. Dia hanya ingin segera mengambil bunga matahari Phoenix ini, dan tidak ingin membuang waktu lagi. Kompetisi peringkat akan dimulai dalam setengah bulan. Baginya, setiap menit dan detik sangatlah berharga. Persetan. Banyak orang di tempat itu berkemah. Menghabiskan 1.500 koin dalam untuk membeli 2 keping sumsum giok kristal ungu. Dan sekarang siap membeli 1 bunga matahari Phoenix untuk 2.000 koin Zixuan. Apakah bocah Changfeng ini kaya atau otaknya kacau? Setelah mengumumkan bahwa itu adalah 1.000 koin Zixuan, Xiaoqi sangat gugup, karena dia tahu bahwa harga ini memang agak terlalu tinggi. Tapi dia tidak pernah membayangkan begitu dia selesai berbicara, harganya akan langsung berlipat ganda. Dia langsung meledak kegirangan, dan bahkan wajahnya menjadi lebih cerah. Untuk segera menawar 2.000 koin Zixuan, tuan dari kerajaan Changfeng ini memang murah hati. Yang ini kebetulan menyukai tipe pria seperti ini. Apakah ada orang lain yang ingin menawarkan harga lebih tinggi? Ini bunga matahari Phoenix tahun terakhir ini loh. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, meskipun kamu memiliki lebih banyak uang, kamu tidak dapat membeli lagi. Yang lain semuanya diam.
Lelucon yang luar biasa, selain dari teknik profound atribut api yang mencapai kemacetan atau seseorang yang sangat perlu memperbaiki obat penting, siapa yang akan menghabiskan lebih dari 2000 koin Zixuan untuk membeli sebatang bunga matahari Phoenix? Melihat tidak ada yang menjawab, Xiao Qi berjalan menuju Yun Ce sambil berseri-seri, "Selamat, Tuan. Bunga matahari Phoenix ini milikmu, sebaiknya kau pegang dengan benar." Yun Ce dengan cepat menyerahkan 2000 koin Zixuan ke dalam, dan kemudian mengambil kotak giok berisi bunga matahari Phoenix. Dengan bunga matahari Phoenix di tangannya, tujuan hari ini telah tercapai. Apa yang terjadi selanjutnya, hanya dia yang menemukan tempat untuk menerjemahkan pil universal dengan mutiara racun langit. Setelah itu, dia akan menggunakan 2 atau 3 hari untuk memperbaikinya. Kekuatannya yang besar harus mencapai puncak alam Earth Profound, yang akan sangat membantu ketika dia berhadapan dengan Sekte Phoenix Ilahi. Adapun barang yang dijual selanjutnya, dia tidak tertarik lagi. Saat Yun Ce bersiap untuk pergi, terdengar tawa keras dari luar, "Hahaha. Nona Xiao Qi, maafkan aku bertemu dengan beberapa orang yang mata mereka tidak terbuka di jalan, jadi aku memberi mereka sedikit pelajaran, itulah alasan aku terlambat. Saya harap Nona Xiao Qi tidak bengkok." Suara ini tebal dan berat, dan jelas memenuhi kekuatan. Mengikuti suara ini, sosok tinggi dan kokoh yang mengenakan baju besi ringan melangkah masuk. Orang ini tampaknya berusia sekitar 30 tahun, meskipun tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan milik Xia Yuanba, ia masih sangat kekar. Terutama otot-ototnya yang terbuka, masing-masing menonjol tinggi, dan tampak berkedip dengan kilau yang mirip dengan logam, membuat mereka yang hanya menggunakan mata untuk meliriknya merasakan kekuatan yang meledak-ledak. Rambutnya berwarna merah, dan setiap helaiannya berdiri tegak menghadap langit seperti nyala api. Tubuhnya juga memancarkan aura tebal teknik atribut api profound. Begitu pria jangkung ini muncul, wajah semua orang di ruangan itu berubah secara khas, bahkan ekspresi Gong Sun Yu yang sebelumnya sombong menjadi tegang, mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Ketika Xiao Qi melihat orang ini, dia seolah-olah melihat ayah kandungnya. Semua penampilan wajahnya berseri-seri dengan senyuman saat dia dengan gerakan anggun untuk menyambutnya, "Ayo. Tuan Zi, apa yang kamu katakan? Kedatangan kamu ke sini adalah suatu kehormatan yang dibangun oleh semua inkarnasi seumur hidup ini, bagaimana mungkin saya bisa menyalahkan kamu? Ayo, Tuan Zi, cepat datang dan duduk. Lelang baru saja dimulai, acara puncak hari ini belum tiba. Saya yakin Tuan Zi pasti tertarik dengan sorotan hari ini, kamu pasti tidak datang ke sini dengan sia-sia." Siapa pria yang terlihat begitu sombong? Seseorang yang duduk di sebelah kanan Yun Ce bertanya pada temannya dengan suara rendah. "Tidakkah kamu mendengar Nona Xiao Qi menemukan, Tuan Zi? Dia jelas seseorang dari Sekte Ziyang." "Apa? Sekte Ziyang? Sekte nomor 2 Kekaisaran Phoenix Ilahi, nomor 2 setelah Sekte Phoenix Ilahi." "Benar. Orang ini bernama Ziyan, muda tuan ketujuh dari Sekte Ziyang. Bakat bawaannya sangat mengerikan. Dia baru berusia 28 tahun ini, dan sudah setengah langkah memasuki alam Emperor Profound. Bahkan dikatakan bahwa dia sudah menuju ke alam Emperor Profound. Di Kekaisaran Phoenix Ilahi, selain dari Sekte Phoenix Ilahi, tidak ada orang yang berani memprovokasi dia." Sorotan yang dibicarakan oleh Nona Xiao Qi jelas perlu dilihat, tetapi alasan utama mengapa tuan muda ini datang ke sini hari ini adalah demi bunga matahari Phoenix di tangan Nona Xiao Qi. Ziyan berkata dengan angkuh, "Kemacetan Emperor Profound tuan muda ini telah mengendur, dan terobosan sudah dekat. Saya sangat membutuhkan bunga matahari Phoenix untuk membantu saya, tetapi Sekte Phoenix Ilahi yang malang itu telah menyapu semua bunga matahari Phoenix. Untungnya, Nona Xiao Qi kebetulan punya satu di sini. Bunga matahari Phoenix ini, tuan muda ini pasti merasa nyaman. Jika ada yang ingin memperebutkannya dengan tuan muda ini. Hehe, orang seperti apa Ziyan tidak ada hubungannya dengan Yun Ce. Dia sudah bangkit dari tempat duduknya dan hendak berbalik dan pergi, tapi begitu dia mendengar dua kata, bunga matahari Phoenix, dari mulut Ziyan, langkah Yun Ce segera terhenti. Dasar bajingan. Against the Gods, episode 407 sombong. Xiao Qi sama sekali tidak tahu bahwa Ziyan datang untuk bunga matahari Phoenix, jika tidak, dia pasti tidak akan menjualnya sebelum kedatangannya. Namun, dia tidak sedikit pun panik ketika dia tertawa, sepertinya Sir Zi kebetulan membutuhkan sebatang bunga matahari Phoenix, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal, kamu tahu. Selama Sir Zi membuka mulutnya, orang ini akan mengirimkannya secara pribadi kepada kamu di depan pintu rumah kamu. Namun sayangnya, bunga matahari Phoenix di tangan ini baru saja dijual kepada pria lain tepat sebelum kedatangan kamu. Apa? Terjual? Ekspresi Ziyan berubah saat rasa jengkel memenuhi suaranya, dijual kepada siapa?
Siapa yang memecahkannya? Ini bunga matahari Phoenix terakhir, aku harus memilikinya apapun yang terjadi, bahkan jika aku harus memperjuangkannya. Cepat, beritahu aku, kepada siapa kamu menjualnya. Ekspresi gembira muncul di wajah semua orang di ruangan itu, mata semuanya beralih ke arah Yunche. Xiao Qi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Zi, pria yang baru saja membeli bunga matahari Phoenix masih di sini. Tuan Zi masih bisa berdiskusi dengan baik di sini. Wah, mungkin dia bahkan bersedia mentransfernya padamu. Xiao Qi sedikit berbalik dan menggenggam ke arah Yunche, pria inilah yang membeli bunga matahari Phoenix terakhir dari tangannya untuk 2000 koin Zixuan. Apakah pria ini ingin mentransfernya ke kamu atau tidak, itu tergantung pada Tuan Zi. Tatapan Ziyan langsung beralih ke Yunche. Setelah menyelidiki kekuatan profound, kultivasinya, dan privasi yang sangat jelas terlihat di wajahnya. Dia datang dengan langkah besar dan seluruh tubuhnya melepaskan tekanan kuat yang bahkan membuat praktisi Sky Profound tingkat menengah kesulitan bernapas, kaulah yang membeli bunga matahari Phoenix. Kamu juga sudah mendengar apa yang baru saja aku katakan tadi. Berikan bunga matahari Phoenix di tanganmu kepadaku. Jangan khawatir, saya tidak akan memberi kamu koin kurang dari uang yang kamu gunakan untuk membeli bunga matahari Phoenix, atau orang lain akan mengatakan bahwa sekte Zi yang saya menindas yang lemah. Dari cara bicara Ziyan, dia sama sekali tidak sedang berdiskusi, sebaliknya, dia secara kasar memerintahkannya dengan nada suara khas yang berasal dari praktisi yang kuat hingga yang lemah. Ekspresi Yunche tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, saya minta maaf, bunga matahari Phoenix ini sangat penting bagi saya tidak akan mentransfernya kepada kamu. Ziyan jelas tidak pernah berpikir bahwa seorang praktisi lemah yang hanya berada di alam Earth Profound akan berani menolaknya, bahkan dengan alasan bahwa dia tidak akan membayar sepeser pun. Dia tidak langsung meledak, menoleh, dia berkata kepada Xiao Qi, dari mana anak ini? Sepertinya dia tidak mau memberiku muka. Sebelum Xiao Qi dapat menjawab, Gongsun Yu berkata dengan gembira, Tuan Muda Ketujuh Zi, anak ini jelas bukan berasal dari latar belakang biasa, kalau tidak, bagaimana dia berani memiliki kepercayaan diri untuk tidak menyerah pada Tuan Muda Ketujuh Zi? Cek, dia sebenarnya tamu terhormat dari kerajaan Changfeng bagian timur. Terhadap tamu terhormat dari negara lain ini, Tuan Muda Ketujuh Zi memperlakukannya sedikit lebih lembut, tentu saja seperti negara kita yang besar. Kerajaan Changfeng. Hahaha. Begitu dia mendengar nama, kerajaan Changfeng, Ziyan langsung tertawa. Sebelumnya, ketika Yunche mengungkapkan bahwa dia berasal dari kerajaan Changfeng, Gongsun Yu dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak juga, seolah-olah nama, kerajaan Changfeng, bukanlah nama suatu negara, melainkan identik dengan lelucon. Tumbuh di kerajaan Changfeng, Yunche tidak pernah benar-benar merasakannya, tapi begitu dia tiba di Kekaisaran Phoenix Ilahi, saat itulah dia menyadari betapa besarnya status kerajaan Changfeng di benua Tianxuan. Hanya kata, rendah, dan bahkan, konyol, yang bisa digunakan untuk menggambarkannya. Dia akhirnya mengerti mengapa Chang Wanhe memiliki ekspresi sangat pasrah, kecewa, dan sedih di wajahnya ketika dia menyebutkan kompetisi peringkat 7 negara. Orang-orang biasanya memiliki sikap protektif terhadap tanah air mereka, dan Yunche jelas tidak terkecuali. Negara tempat dia dibesarkan dengan sengaja dicemooh dan dihina oleh orang-orang ini sebagai negara yang sepenuhnya inferior. Dia tidak mampu untuk tidak dipenuhi kemarahan. Namun, dibandingkan dengan Kekaisaran Phoenix Ilahi, kerajaan Changfeng memang terlalu lemah. Kesenjangan antara mereka seperti anak domba dan singa jantan, ini adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Ziyan awalnya takut bahwa latar belakang Yunche luar biasa, yang akan menyebabkan dia kesulitan, tapi sekarang dia tahu Yunche berasal dari kerajaan Changfeng, mengapa dia merasa sedikit khawatir. Dia berkata dengan sombong, nak. Kesabaran Tuan Muda ini sangat terbatas, cepat berikan saya bunga matahari Phoenix. Jika Tuan Muda ini kehilangan seluruh kesabarannya, jangan menyebut bunga matahari Phoenix, kamu bahkan tidak akan mendapatkan setengah koin kembali. Nak, status seperti apa yang dimiliki Tuan Muda Ketujuh Zi? Dia bahkan setuju untuk berbicara dengan kamu sudah merupakan suatu kehormatan besar, kamu sebaiknya tidak gagal untuk menghargai kebaikannya. Gongsun Yu berkata dengan sinis di sana. Xiao Qi segera menghadap Yunche, dan berkata dengan lembut, Tuan Zi sangat membutuhkan bunga matahari Phoenix ini, jadi berikan saja padanya. Saya yakin Tuan Zi pasti akan berterima kasih, dan mungkin kalian berdua bisa menjadi teman. Yunche menambahkan matanya, suaranya masih sangat datar, aku sudah mengutarakan sebelumnya, aku membutuhkan bunga matahari Phoenix ini, bukan mentransfer. Baiklah.
Sepertinya kamu menolak bersulang dan malah ingin minum anggur hukuman. Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya, apakah kamu akan memberikannya padaku atau tidak? Seluruh otot di tubuh Ziyan menegang saat wajahnya dipenuhi amarah. Yunce berkata dengan dingin, akulah yang membeli bunga matahari Phoenix, jadi itu sudah menjadi milikku. Saya mempunyai keputusan akhir mengenai apa yang akan dilakukan terhadapnya. Dan bukan kamu yang menyuruhku memberi, tapi aku akan memberi. Jika kamu menginginkan bunga matahari Phoenix, carilah di tempat lain, saya tidak punya waktu untuk menemani kamu. Setelah dia selesai berbicara, Yunce segera berbalik dengan maksud untuk pergi. Kamu punya keputusan akhir. Hahaha. Ziyan tertawa bahak, nak, ayahmu di sini akan memberikan pelajaran hari ini. Tidak peduli apapun yang terjadi, di dunia ini, yang memiliki tinju paling keraslah yang akan mengambil keputusan akhir. Ziyan mengulurkan tangannya, meraih ke arah bahu Yunce. Lengannya jauh lebih tebal dari paha Yunce. Sebagai perbandingan, tubuh Yunce terlalu lemah, seolah-olah tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dia tertawa jahat, dan saat dia ingin meraih bahu Yunce untuk mengangkatnya, ketika dia menggunakan kekuatan, Yunce sebenarnya tidak bergerak sedikit pun. Mata Ziyan membelalak. Otot-otot di lengannya langsung menonjol saat pembuluh darahnya menyembul dan dia dengan kuat mengangkatnya. Namun tubuh Yunce masih tidak bergerak sedikit pun. Jangan diangkat, dia bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Ziyan terkejut dalam hati. Meskipun dia samar-samar merasakan bahwa ini tidak biasa, dia menjadi semakin marah ketika dia berkata dengan putus asa, aku akan membiarkanmu merasakan betapa kerasnya tinju ayahmu. Dia melepaskan tangannya dari bahu Yunce, lalu menggenggam tangannya. Tinjunya menyala dengan api ungu saat dia dengan pukulan keras ke arah Yunce. Di bawah kegelisahan yang samar, dia menggunakan tidak kurang dari 99% kekuatan dalam tinju ini, tidak peduli sama sekali jika Yunce mati di tempat. Pihak lain hanyalah seorang praktisi mendalam yang lebih rendah dari kerajaan Changfeng, bahkan jika dia meninggal, tidak akan ada dampaknya. Tuan Zi. Tindakan Ziyan membuat Xiaoqi ketakutan. Yang lainnya juga kaget. Seluruh ruangan memekik dengan energi yang sangat besar di bawah tinju Ziyan, dan jelas bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatan. Tidak ada seorang pun yang memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menahan tinju ini, dan sangat mungkin bahwa Yunce akan langsung menyerang. Menjadi pasta daging setelah serangan ini. Bang! Tinju api ungu Ziyan yang menyala dengan kuat menghantam dada Yunce, dan mengeluarkan bunyi gedebuk yang sangat tumpul. Di bawah penyebaran energi dalam, seluruh ruangan bergetar hebat dan semua kursi yang tidak terisi semuanya hancur tanpa kecuali. Retakan panjang bahkan muncul di ubin marmer di bawah kaki mereka. Bagaimana mungkin kekuatan seseorang yang berada setengah langkah di alam Emperor Profound bisa menjadi kecil? Itu membuat semua orang yang hadir ketakutan. Dalam ketakutan mereka bahkan lebih terkejut lagi karena Ziyan akan menggunakan tangan yang begitu berat terhadap seorang praktisi Earth Profound dari kerajaan Changfeng. Ini kelihatannya terlalu berlebihan, tapi begitu mereka melirik ke arah Yunce, mereka langsung tercengang dan tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Tangan Ziyan masih berada di dada Yunce, tapi Yunce tidak terlempar sama sekali. Dia bahkan tidak mundur setengah langkah, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, wajah Ziyan di depannya yang awalnya dipenuhi dengan arogansi, tiba-tiba ditutupi dengan ekspresi yang sangat aneh. Pada saat ini, armor ringan di lengan kanannya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Aliran darah mengalir deras seperti banjir yang terlepas dari bendungan, seketika mewarnai seluruh menjadi lengan merah. Seolah-olah Ziyan terbangun dari mimpi buruk. Dia menentukan ke belakang, dan memahami persepsinya bahwa dia telah kalah saat lengan persyaratan terkulai ke bawah. Dia mengeluarkan erangan menyakitkan yang dia coba kekuatan untuk menahan saat kedua pupilnya membesar, dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Kamu, tinjumu ini sepertinya tidak terlalu bagus. Yunce mengulurkan tangan dan menampar nepuk pakaian di dadanya dengan wajah jelek. Kemudian, ekspresi tiba-tiba berubah dingin saat dia meninju Ziyan. Ziyan secara menyampaikan lengan kirinya untuk memblokirnya, tetapi dengan jalan agung Buddha Yunce, bahkan jika dia tidak menggunakan energi yang dalam, kekuatan lengan mentahnya mencapai 10.000 kg yang menakutkan. Bagaimana Ziyan mampu memblokirnya? Hanya bunyi, retak, yang terdengar saat tulang lengan Ziyan patah menjadi beberapa bagian. Dia mengeluarkan saluran pembuangan seperti bayi yang bernafas saat dia ditabrak dengan ganas, dan seluruh tubuhnya tenggelam jauh ke dalam dinding batu di belakang. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah mengharapkan pemandangan seperti ini. Semua orang tercengang saat itu juga. Status seperti apa yang dimiliki Ziyan? Keburukan macam apa dia?
Tuan muda ketujuh dari Sekte Xiang, setengah langkah menuju Emperor Profound pada usia 28 tahun. Dia langsung menderita kekalahan telak di bawah tangan Yun Ce, dan tidak bisa melawan sama sekali. Itu sama sekali bukan karena Ziyan lemah, atau karena dia menahan diri. Tinju yang dia pukul pada Yun Ce jelas mengandung seluruh kekuatan. Sebaliknya, itu karena kekuatan praktisi Chang Feng ini, yang hina dan cemoohan mereka, terlalu menakutkan. Serangan Ziyan yang berisi seluruh kekuatan sebenarnya tidak melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Namun tinju kasualnya, secara langsung telah menghancurkan tulang di lengan Ziyan. Tubuh dan kekuatan mengerikan macam apa itu? Rasa dingin di punggung mereka. Mereka selalu menunduk dan mencibir pada orang aneh yang begitu menakutkan. Terutama Gong Sun Yu, seluruh tubuhnya duduk bersandar di kursinya, kulitnya pucat pasi, dan karena di atasnya, tubuhnya tidak berani bergerak 1 inci pun. Sosok Yun Ce bergoyang, dan kemudian tiba di depan Ziyan. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tenggorokannya. Seolah-olah dia sedang mengangkat seekor anak ayam, tubuh kekar Ziyan langsung ditarik keluar dari dinding batu, lalu dihempaskan dengan keras ke tanah. Dia mengedipkan mata untuk melihat Ziyan yang tampak berdarah dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih menginginkan bunga matahari Phoenix diterima? Sebelum Ziyan sadar kembali, dia sudah langsung terkena luka serius oleh Yun Ce. Dia terbaring di tanah, terengah-engah, saya. Tuan muda ketujuh dari Sekte Xiang. Jika kamu berani menyentuh saya, Sekte Xiang, tidak akan pernah membiarkan kamu lolos begitu saja. Yun Ce membukakan matanya, dan tertawa dingin, kata-katamu tidak buruk, orang dengan tinju yang lebih keras adalah orang yang memiliki keputusan akhir dalam segala hal di dunia ini. Namun seseorang yang tidak memiliki kekuatan yang cukup berani menjadi sombong, itu mencari kematian. Saat suara Yun Ce jatuh, dia menginjakkan kakinya ke dada Ziyan. Mata Ziyan memelotot saat dia dengan keras menyemburkan darah. Berhenti. Pria tua berambut abu-abu yang selalu berdiri di belakang Xiao Qi berteriak, dan tiba-tiba mengambil tindakan. Kilatan cahaya dingin diluncurkan ke arah Yun Ce. Segera setelah itu, tingkat kaisar mungkin merusak seluruh ruangan. Karena masalahnya telah berkembang sedemikian rupa, dia pasti tidak bisa menonton tanpa mengangkat 1 jari pun. Kalau tidak, jika sesuatu yang permanen terjadi pada Ziyan, sangat mungkin bagi Sekte Xiang untuk melampiaskan kemarahan mereka pada kamar dagang api jatuh. Minggir. Meskipun lelaki tua berambut abu-abu ini adalah kaisar asli, dia hanya berada di alam Emperor Profound tingkat pertama, kaisar tingkat rendah. Bagi Yun Ce, dia sama sekali bukan ancaman. Tanpa menoleh, dia mengulurkan lengannya dan Phoenix Break menerobos udara, berteriak dengan seberkas cahaya dingin itu. Cahaya dingin itu langsung menghilang, namun Phoenix Break tidak berkurang sama sekali dan langsung menghantam dada pria tua itu. Karena terkejut, lelaki tua itu buru-buru memblokirnya. Setelah mundur 7 atau 8 langkah ke belakang, apakah dia nyaris berhasil menahan kekuatan Phoenix Break? Namun, kedua lengan bajunya telah terbakar habis. Ini, api Phoenix. Pria tua itu berkata dengan kaget, kamu dari Sekte Phoenix Ilahi. Semua orang dengan jelas melihat dan merasakan api Phoenix yang Yun Ce lemparkan. Tidak diragukan lagi itu adalah nyala api Phoenix, tidak mungkin untuk dipalsukan, dan nyala api Phoenix adalah nyala api yang dalam yang hanya dimiliki oleh Sekte Phoenix Ilahi. Seseorang yang mampu melepaskan api Phoenix hanya bisa menjadi anggota Sekte Phoenix Ilahi. Seseorang di puncak seluruh kekaisaran Phoenix Ilahi. Hah? Yun Ce memancarkan dingin. Dia tidak menjawab, dan jelas dia tidak cukup berbohong untuk menyangkalnya. Xiao tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi. Di bawah keterkejutannya yang tersisa, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana dia akan memotong-motong tubuh Yun Ce menjadi 10.000 keping suatu hari nanti. Tapi begitu dia secara pribadi melihat Yun Ce melemparkan api Phoenix itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak akan pernah bisa membalas kebencian ini. Sekte Phoenix Suci adalah sebuah eksistensi yang sama sekali tidak mampu diprovokasi oleh Sekte Xiang. Sekte Xiangnya dikenal sebagai sekte nomor 2 di Phoenix Ilahi, namun perbedaan kekuatan antara keduanya berbeda seperti langit dan bumi. Jadi itu adalah saudara dari Sekte Phoenix Ilahi. Akulah yang memiliki mata tetapi tidak melihat. Cedera ini sama sekali tidak adil. Ziyan bersikap memohon. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi sedikit arogan dan memaksa? Jika aku tahu sebelumnya bahwa itu adalah saudara dari Sekte Phoenix Suci. Bahkan jika aku punya nyali sebesar langit, aku tidak akan berani menyinggung perasaanmu. Jika saudara tidak merasa puas, silakan pergi. Aku jejak transmisi suaramu. Saya secara pribadi akan berkunjung dengan membawa hadiah untuk meminta maaf di lain hari.
Dipukuli hingga tulangnya hancur, organ tubuhnya terluka, namun tetap perlu meminta maaf dengan cemas. Ini adalah pencegahan dan pengaruh besar yang dimiliki oleh Sekte Phoenix Ilahi di Kekaisaran Phoenix Ilahi. Semua orang di ruangan itu sudah berdiri, dan berdiri kokoh di tempatnya. Mereka bahkan tidak berani menarik napas terlalu dalam saat mereka menatap Yunce dengan mata penuh rasa hormat. Adapun Gong Sun Yu, yang terus-menerus mengejek Yunce, dia berkeringat deras. Kedua kakinya gemetar dan sepertinya akan roboh kapan saja. Pria tua itu melangkah maju dan berkata sambil gemetar, untuk pelanggan terhormat dari Sekte Phoenix Suci yang ada di sini, lelaki tua ini memiliki mata tetapi gagal mengenali mat. Tai, dan bahkan membiarkan pelanggan terhormat diganggu. Aku benar-benar pantas mati Xiaoqi, untuk apa kau menatap kosong? Mengapa kamu tidak mengembalikan koinnya yang dalam? Kamu, ya. Xiaoqi juga agak pucat karena gugup saat dia berusaha mendapatkan koin Zixuan yang dalam. Tidak dibutuhkan. Yunce menjauhkan kakinya dari dada Ziyan, kamu tidak perlu terlalu gugup. Saya bukan tipe sampah di dekat kaki saya yang mengandalkan kekuatan untuk menindas orang lain. Selama orang lain tidak memprovokasi saya tidak akan repot-repot memprovokasi orang lain. Kamu dapat melanjutkan. Setelah dia selesai berbicara, Yunce tidak lagi memperhatikan siapapun saat dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Semua orang mengikutinya dengan matanya saat dia melangkah keluar sambil diam-diam menghela nafas lega. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, jangan sampai hal itu menarik perhatiannya. Begitu dia tiba di depan Gong Sun Yu, Yunce tiba-tiba memiringkan kepalanya dan dengan dingin menatap matanya. Dengan teriakan kaget, kedua kaki Gong Sun Yu menjadi lemas saat dia terjatuh ke tanah dengan pantatnya. Hanya sampai Yunce berjalan sangat jauh barulah dia sadar kembali. Dia hampir kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Sekte Phoenix Ilahi menguasai negara Phoenix Ilahi selama 5.000 tahun, ketenarannya telah lama mapan. Kekuatan pencegahnya berada pada tingkat yang tidak dapat dipahami oleh negara lain. Yunce hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Jika Kaisar Changfeng juga sekuat ini, kekacauan yang terjadi sebelumnya di keluarga kekaisaran tidak akan terjadi. Saat dia hendak keluar kamar, sensasi aneh tiba-tiba datang dari belakang. Langkah kaki Yunce terhenti, dan langsung berbalik. Melihat setiap wajah dipenuhi dengan rasa hormat, dengan beberapa wajah yang ketakutan, tatapannya sekilas melewati setiap orang. Setelah sedikit mengernyitkan alisnya, dia pergi dengan langkah lambat. Against the Gods, episode 408 Dewa Macam Apa? Setelah keluar dari kamar dagang api jatuh, sosok Yunce dengan cepat tenggelam ke dalam arus orang-orang di jalanan kota Phoenix Ilahi. Dengan bunga matahari Phoenix yang sudah ada di tangannya, apa yang harus dia lakukan selanjutnya tidaklah rumit, yaitu menemukan tempat yang tenang di mana dia tidak akan diganggu. Pada saat ini, langkah kaki Yunce tiba-tiba berhenti saat dia tiba secepat kilat. Tatapan yang tajam menyapu bagian belakangnya, namun tidak menemukan sesuatu yang berbeda, bahkan sensasi saat itu juga telah memudar tanpa bekas. Apakah dia salah? Mustahil, bagaimana mungkin dia bisa salah dalam hal seperti ini? Misalnya, dia merasakan aneh yang melihatnya pada saat sebelumnya. Sebelum dia meninggalkan kamar dagang api jatuh, dia juga merasakan sensasi yang sama. Sensasi semacam ini tidak datang dari persepsinya, melainkan naluri. Itu adalah penjarahan yang didapat yang lahir setelah diburu hingga ke ambang hidup dan mati. Jika perasaan seperti ini muncul dari persepsinya, mungkin itu adalah kesalahpahamannya. Tapi karena itu semacam naluri, itu pasti tidak salah, karena itu telah menyelamatkan nyawa Yunce berkali-kali sebelumnya. Namun, reaksi cepat kilat Yunce yang mencari asal mula sensasi ini sebenarnya tidak menghasilkan keuntungan apapun. Jika dia tidak salah, maka itu hanya berarti pihak lain menyembunyikan kemampuannya, dan berada di level tinggi yang menakutkan. Di benua Tianxuan, ini adalah pertama kalinya Yunce tidak bisa merasakan keberadaan targetnya setelah terdeteksi. Siapa sebenarnya itu? Kenapa mereka melihatnya? Di kota Phoenix Ilahi, seharusnya tidak ada orang yang mengenaliku. Jasmine, apakah kamu merasakan ada orang yang mengikutiku? Yunce berkata dengan suara rendah. Jasmine, tidur. Jangan ganggu aku. Yunce mengerutkan hidungnya, menariknya ke bawah, dan langsung maju ke depan. Sosok yang nyaris tak terlihat bahkan tidak sampai 60 meter di belakang Yunce perlahan mengangkat tubuhnya dari dalam arus orang. Mata berkilat takjub. 1 jam kemudian, Yunce kembali ke penginapan yang dia tinggali tadi malam. Di kota Phoenix Ilahi yang sudah padat saat ini, menemukan penginapan untuk ditinggali memang sangat sulit, tapi selama seseorang kaya, bahkan jika populasinya berlipat ganda, tetap tidak akan menjadi masalah.
Kamar tamu tempat Yunce menginap diperoleh dengan membayar 30 kali lipat harga aslinya dari seseorang yang tidak muncul. Tamu yang terhormat, kamu sudah kembali, apakah kamu ingin kembali ke kamar kamu untuk beristirahat atau ingin makan? Begitu Yunce kembali ke penginapan, seorang pelayan tampan dengan tekun menyambutnya. Mereka yang bisa tinggal di penginapan mewah saat ini semuanya adalah sosok dewa kekayaan, jadi dia jelas harus melakukan yang terbaik untuk melayaninya secara menyeluruh. Buatkan aku makan malam nanti hari ini, sebelum hari gelap, antarkan langsung ke kamarku. Jawab Yunce. Baiklah, istirahatlah yang menyenangkan. Tamu yang terhormat, jika kamu memiliki permintaan, silakan memanggil kapan saja. Kata pelayan itu dengan sopan. Setelah Yunce kembali ke dalam ruangan, dia sebenarnya tidak berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya untuk segera mulai menyempurnakan pil Tianxuan Qiankun. Sebaliknya, dia menutup pintu, dan berbaring di tempat tidur untuk tidur. Ia terlihat cukup lelah, karena tidak lama setelah ia berbaring, suara dengkuran perlahan muncul saat ia memasuki alam mimpi. Yunce langsung tidur dari sore hingga malam hari. Tepat pada saat itulah gumpalan asap tak bersuara dan tak berbau yang tak terlihat dengan mata telanjang perlahan melayang masuk dari sudut jendela belakang ruangan, dan menyatu dengan udara di dalam ruangan. Yunce masih tidur dan masih mendengkur. Nafasnya teratur, tanpa reaksi sedikit pun terhadap semua yang terjadi. Asap tipis berhenti setelah beberapa puluh tarikan napas. Semuanya hening, tanpa ada tanda-tanda telah terjadi sesuatu. Setengah jam kemudian, pintu Yunce diketuk. Tamu yang terhormat, makan malam yang kamu inginkan ada di sini. Yunce masih tertidur lelap, tanpa reaksi sedikit pun. Tamu yang terhormat. Tamu yang terhormat. Apakah kamu di dalam? Pelayan mendorong pintu dengan lembut. Pintunya hanya ditutup, tidak dikunci, jadi terbuka dengan sekali dorongan. Pelayan itu ragu-ragu sebentar, lalu dengan hati-hati membuka kamar dan masuk membawa makan malam. Suara langkah kaki pelayan terdengar agak berat, dan porselen di atas nampan di tangannya juga menimbulkan suara benturan, namun Yunce yang terbaring di tempat tidur tetap tidak merespons. Jelas sekali bahwa dia tertidur lelap. Pelayan meletakkan nampan di atas meja, dan setelah matanya menatap Yunce beberapa saat, dia perlahan berjalan ke arah Yunce. Hanya saja kali ini, langkah kakinya sebenarnya tidak bersuara, dan melewati hati-hatinya dari sebelumnya berubah menjadi ketenangan udara. Napas Yunce stabil, dan dia tertidur lelap. Semua organ dalam tubuhnya tidak menunjukkan sedikit pun gerakan. Setelah mengkonfirmasi hal ini, ekspresi hati-hati pelayan itu sedikit mengdur. Dia mendekati tempat tidur Yunce dan mengulurkan tangannya untuk meraih cincin spasial Yunce. Tepat pada saat jari-jarinya hendak menyentuh Yunce, tangan Yunce tiba-tiba terangkat seperti kilat dan meraih pemahaman tangan pelayan. Di saat yang sama, matanya terpejam sepanjang sore juga tiba-tiba terbuka. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki Yunce? Bahkan jika itu adalah kaisar yang telah direbut seperti ini, pada dasarnya mereka tidak boleh berpikir untuk berjuang bebas dengan mudah. Tapi ketika Yunce hendak memegangnya dengan kuat, dia tiba-tiba merasakan sesuatu terlepas dari telapak tangannya, seolah-olah dia tidak memegang lengannya, kecuali seekor ikan. Lengan yang tadi dia genggam kuat-kuat tiba-tiba terlepas dari telapak tangan. Segera setelah itu, air melonjak dengan kegesitan yang tiada taraf dan berlari keluar jendela bambu, melarikan diri. Yunce awalnya ingin mengejar, tapi begitu dia mengambil langkah ke depan, dia berhenti, dan menatap ke depan dengan menerapkan. Karena kecepatan orang ini terlalu cepat, cepat hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Dia hanya menggunakan waktu singkat untuk melepaskan diri dari cengkeramannya, lalu dengan gesit terbang keluar, dan itu juga merupakan sesuatu yang hanya membutuhkan waktu sekejap untuk terjadi. Siluet orang ini telah menjadi titik kecil dalam garis pandangnya. Kekuatannya yang dalam tidak meyakinkan itu, kurang lebih berada di tahap tengah alam Sky Profound, namun kecepatan yang dia tampilkan benar-benar melampaui tingkat mendalam langit. Itu bahkan lebih cepat dari binatang salju Phoenix kali beberapa. Orang tercepat yang pernah melihat Yunce di benua Tianxuan. Serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, dan pelayan penginapan membuka pintu setelah mendengar suara tadi. Dia bertanya dengan khawatir, tamu yang terhormat, apa yang terjadi? Pelayan di depannya tampak gigih sama dengan pelayan yang melarikan diri. Bahkan ekspresi dan suaranya praktis tidak ada perbedaan. Yunce menggelengkan kepalanya, tidak ada. Beritahu seseorang untuk membantu saya memperbaiki jendela. Saya akan membayar jendela yang rusak itu. Setelah menyuruh pelayan untuk pergi, Yunce berdiri di dekat jendela, mengamati cincin spasial di tangannya, dan merenung sejenak. Dia memakai cincin spasial untuk menyembunyikan mutiara racun langit, sebenarnya tidak ada apa-apa di sana.
Sepertinya dia tidak salah dengan perasaan sebelumnya bahwa seseorang telah membuntutinya. Dan ekor, penyembunyian, kemampuan untuk dengan mudah mengubah penampilan dan suara orang ini, dan bahkan kemampuan untuk menempatkan kabut tidur bisa dikatakan berada di ranah terbaik. Kemampuannya untuk melarikan diri telah memberi Yun Ce pukulan langsung, dan kecepatannya sangat cepat. Orang macam apa dia? Kenapa dia mengincarku? Pertama kali dia merasa seperti seseorang sedang melihatnya ketika dia hendak meninggalkan kamar dagang api jatuh. Yang berarti orang ini juga berada di kamar dagang api jatuh, dan berada di dalam kelompok orang yang hadir. Alis Yun Ce tenggelam. Perubahan penampilan dan suara, kabut tidur, kemampuan untuk melarikan diri dan kecepatan. Semuanya jelas merupakan keterampilan seorang pencuri ahli. Dan menjadi sasaran yang menakutkan, itu jelas bukan perkara mudah. Pencuri ini telah membuntutinya sepanjang perjalanan, dan bahkan telah merencanakan pemikiran tenaga, terbukti bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat diminati oleh pencuri ini. Lalu, dia mungkin tidak akan menyerah setelah gagal sekalipun. Dia seharusnya kembali lagi. Tidak lama kemudian, tukang reparasi jendela datang. Yun meninggalkan penginapan. Setelah berpikir sejenak, dia langsung menuju ke arah kamar dagang api jatuh. Karena orang berikutnya, maka dia mungkin telah pergi setelah kepergiannya dari kamar dagang api jatuh. Ini berarti dia hanya bisa menanyakan siapa yang tersisa setelahnya dan mungkin menemukan sesuatu. Senja sudah turun, namun jalanan masih riuh seperti sebelumnya. Setelah mencapai area kamar dagang api jatuh, apakah itu menjadi terpencil? Yun Ce memilih untuk berjalan di beberapa jalan dengan sedikit pejalan kaki, dan pada saat ini, dia berkata, seorang wanita muda terdengar, "Selamatkan aku. Selamatkan aku. Hehehe, kamu telah jatuh ke tangan tuan besar ini, namun kamu berpikir untuk melarikan diri." Hahaha. Di sudut depannya, seorang wanita muda berlari dengan tergesa-gesa. Wanita muda itu berpakaian biru. Dengan wajah seperti bunga persik dan menampilkan mata yang jernih, dia bisa dianggap sebagai kecantikan yang akan membuat pria terpesona seketika, dan membuatnya merasakan kelembutan. Di belakangnya ada seorang pria parubaya dengan perawakan tegap yang dengan santai mengejarnya. Tawa cabul keluar dari mulut, seolah-olah dia sedang memainkan permainan kucing menangkap tikus. Wanita muda itu memandang Yun Ce seolah-olah dia tiba-tiba menemukan harapan terakhir dari dalam keputusasaannya. Dia berlari seolah-olah hidupnya bergantung pada hal itu, bersembunyi di belakang Yun Ce, dan memohon, "Tuan, mohon belas kasihan dan selamatkan saya, pengganggu jahat itu, dia. Dia tidak pantas terhadap saya. Tuan, tolong selamatkan saya." Yun Ce mengulurkan tangan, menyembunyikan wanita itu di belakangnya, dan kemudian dengan dingin menatap pria yang mengejar di depan matanya. Dia berkata dengan jujur, "Jangan takut Nona, denganku di sini, pria itu seharusnya tidak berpikir untuk menyentuh sehelai pun rambutmu." Di bawah sinar bulan yang damai dan cerah di mana semuanya jelas, kamu benar-benar berani secara terbuka menyerang seorang wanita dari keluarga baik-baik di jalan, kamu sangat berani, dan tidak bisa dimaafkan. Hahaha. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak, "Nak, kamu bahkan belum menumbuhkan rambut apapun, namun kamu bahkan berani meniru pahlawan yang menyelamatkan kecantikan orang lain. Cepat pergi dari pandangan ayah ini, jika tidak, ayah ini akan menjagamu terlebih dahulu. Kamu mencari kematian." Yun Ce sangat marah. Hanya dengan satu langkah, dia tiba-tiba muncul. Suara pekikan yang memekakkan telinga segera mengikuti kepalan tangan yang tanpa ampun menghantam dada pria parubaya itu. Mata pria parubaya itu tiba-tiba melebar saat dia menahan erangan dan terbang ke kejauhan, lalu pingsan di tempat. Ah! Wanita muda itu langsung berteriak kaget. Hah! Yun Ce menarik tangannya dan berkata dengan nada meremehkan, "Hanya dengan kemampuan sebanyak ini, namun berani melakukan kejahatan, dia benar-benar membawa malapetaka bagi dirinya sendiri." Dia berbalik dan berkata dengan prihatin, "Nona, kamu baik-baik saja?" Wanita muda itu memberi hormat penuh dan berkata dengan suara terisak-isak yang memenuhi rasa takut dan dianugerahi, "Tuan, terima kasih telah menyelamatkan saya. Bolehkah saya menanyakan nama besar Tuan? Anak kecil ini pasti akan membalas kebaikanmu yang besar." "Hehe, itu tidak terlalu sulit, jangan khawatir." Yun Ce berkata dengan santai. Menatapnya tertunduk, menampakkan penuh penghargaan terhadap wanita cantik, "Bolehkah saya menanyakan nama Nona ini?" Wanita muda itu berkata dengan lembut, "Anak kecil ini bernama Yan Xiaohua." Yan Xiaohua. Yun Ce berseri-seri, "Nona sangat cantik dan bahkan tidak memiliki kedalaman yang mendalam. Terlalu berbahaya bagimu berada di luar sendirian, sebaiknya kamu lebih berhati-hati di masa depan."
Wanita muda itu menghela nafas sambil mengungkapkan ekspresi sedih, si kecil ini biasanya tinggal di dalam ruangan dan jarang keluar. Tapi hari ini, ayahku. Saat wanita muda itu sedang bercerita, Yunche, yang diam-diam mendengarkan dengan penuh perhatian, tiba-tiba membenturkan telapak tangan ke dada wanita muda itu. Jarak antara keduanya bahkan tidak sampai 3 kaki dan telapak tangan Yunche yang ditembakkan dilakukan tanpa peringatan, jadi bukan hanya pihak lain yang sibuk dengan narasinya, seorang wanita muda juga seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menghindari serangan ini. Bang! Namun, meski dengan serangan mendadak seperti itu, Yunche benar-benar menghantam udara. Suara yang memekakkan telinga terdengar, seketika membuat ruang di sekitarnya bergetar. Wanita muda di hadapannya telah menghilang, hanya menyisakan bayangan yang belum memudar. Seperti tubuh aslinya, ia telah bergeser sejauh 3 meter dalam sekejap, lalu melarikan diri jauh secepat kilat. Dia sebelumnya telah melarikan diri dari tangan Yunche sebelumnya, tapi bagaimana mungkin Yunche membiarkan dirinya gagal lagi? Pada saat dia merasakan udara kosong, dia sudah bereaksi dalam sepersekian detik. Domain jiwa naga. Tangisan naga yang menggetarkan langit bergema saat ruang sekitar 115 meter di sekelilingnya langsung dikelilingi oleh tekanan kuat dari jiwa naga yang tak terbantahkan. Seluruh tubuh wanita muda yang melarikan diri itu gemetar saat dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia terjatuh tanpa daya dari udara. Dan saat dia ingin jatuh ke tanah, Yunche dengan cepat meluncurkan Phoenix Break di dadanya. Engah. Pakaian pelindung yang dikenakan oleh wanita muda itu langsung hancur saat dia meludahkan panah panjang berdarah dan mendarat dengan keras di tanah. Sosok Yunche bergoyang, lalu dia sudah berada di sisinya. Dia menginjak inti pembuluh darahnya yang dalam, tidak membiarkannya menyalurkan energi yang dalam. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu mengincarku? Yunche bertanya dengan dingin, namun gelombang di hatinya tidak bisa diredakan. Dalam situasi seperti itu, Yunche percaya bahwa bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, mungkin mustahil baginya untuk menghindari serangan tiba-tiba sebelumnya, namun tidak ada satupun sudut pakaian orang ini yang tersentuh. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki domain jiwa naga yang menentang surga, mustahil baginya untuk menangkap orang seperti hantu ini. Hehe. Wanita muda itu membuka mulutnya, dan yang keluar jelas-jelas adalah suara laki-laki. Dia tidak merasa kesal, juga tidak marah, sebaliknya, dia tertawa dengan ekspresi yang tenang, sepanjang hidupku. Aku tidak pernah terjatuh. Bahkan 8 tuan yang telah mengejarku selama 7 hari 7 malam telah pernah menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Namun hari ini, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Hanya tangan anak mendalam bumi. Mau tak mau aku mengucapkan satu kata pun. Mengesankan. Yunche terkejut dalam hati. Melarikan diri dari kejaran 8 tuan selama 7 hari 7 malam tanpa satu cedera pun. Di seluruh benua Tianxuan, berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Dan bahkan membuat 8 tuan penuh tidak ragu untuk bekerja sama untuk membunuhnya. Dewa macam apa orang di bawah kakinya ini? Against the Gods, episode 491 berlutut. Kamu tidak perlu repot-repot mengatakan semua itu untuk mengalihkan perhatianku. Yunche berkata dengan dingin sambil memberikan tekanan lebih besar pada tubuh di bawah kakinya, beri aku bubuk obat di tanganmu juga. Racun ilusi seperti Dream Butterfly tidak berguna untukku. Murid mata, wanita muda, itu tiba-tiba tampak berkontraksi selama sepersekian detik saat dia merasakan bahaya dari situasi tersebut. Orang di depannya memiliki mata seperti cermin es, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan sensasi yang mengerikan karena tidak bisa bersembunyi. Apa yang dia katakan tentang dikejar oleh Tuan sebenarnya bertujuan untuk mengalihkan perhatian Yunche, dan memang ada bubuk racun di antara celah jari tangan mencurigakan. Semua ini telah benar-benar terlihat. Terutama kupu-kupu mimpi, yang merupakan halusinogen tak berbau dan tak berbentuk, yang digenggam erat di antara jari-jarinya tanpa sedikit pun terlihat. Ia benar-benar telah dipanggil. Siapa sebenarnya kamu? Wanita muda itu bertanya, kamu jelas bukan berasal dari Sekte Phoenix Ilahi, namun kamu bisa memanfaatkan api Phoenix. Kamu seharusnya benar-benar berasal dari kerajaan Changfeng. Tapi bagaimana kerajaan Changfeng bisa memiliki kekuatan seperti itu? Orang sepertimu. Menatap Yunche sangat jernih, dan hanya menatap dengan dingin. Orang yang berada di bawah kakinya tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menganiayainya, dan nyaris tidak bisa berkata-kata, penyamaranku belum pernah terlihat oleh siapapun. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana sebenarnya kamu bisa melihatku? Aku tidak bisa dibandingkan dengan kemampuanmu untuk menyembunyikan jejak, aura, dan suaramu, kata Yunche acuh tak acuh, tetapi dalam hal penampilan, kamu hanya sedikit lebih buruk.
Selama jaraknya 6 meter dariku, jika seseorang menyamarkan penampilannya, aku dapat dengan mudah melihatnya hanya dengan sekali pandang. Aku tidak hanya tahu bahwa kamu telah mengubah penampilanmu, aku bahkan tahu bahwa kamu menggunakan 3 lapisan. Bahkan jika kamu merobek lapisan ini, yang ada di baliknya, dan yang ada di belakangnya masih wajah bukan aslimu. Entah kamu begitu jelek sehingga kamu takut untuk dilihat secara jujur oleh orang lain, atau itu untuk menyembunyikannya. Wajah aslimu karena takut orang lain akan mengetahui identitas aslimu. Tentu saja yang terakhir. Wanita muda, itu berteriak secara emosional sambil menarik tenggorokannya, lihatlah aku yang menyamar sebagai seorang wanita. Bahkan jika aku tidak bisa dianggap sangat tampan, hanya dengan melihat betapa segar dan manisnya aku setidaknya akan mengatakan bahwa aku luar biasa tampan. Bagaimana mungkin aku bisa dikaitkan dengan kata, jelek? Kamu jelek. Seluruh keluargamu jelek. Cih. Mulut Yunce bergerak-gerak, lalu tiba-tiba melepaskan kaki di tubuhnya. Dia berbalik dan berkata, pergi. Si, pemuda. Harus dikatakan bahwa pria itu dengan tergesa-gesa melompat dari tanah seperti ikan mas. Dia menatap punggung Yunce dengan rasa tidak percaya yang masih terlihat di wajahnya. Sebelumnya, di kamar dagang api jatuh, dia secara pribadi telah melihat betapa kejamnya Yunce dan awalnya berpikir bahwa jika dia mendarat di tangannya, setidaknya dia akan sangat menderita. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melepaskannya. Kamu melepaskanku begitu saja. Dia berkata dengan mata terbelalak, kamu tidak akan bertanya siapa saya. Tidak ingin tahu kenapa aku mengikutimu. Aku melepaskanku begitu saja, karena kamu bukan orang jahat. Jawab Yunce tanpa menoleh. Bagaimana kamu tahu kalau aku bukan orang jahat? Aku telah melihat terlalu banyak orang jahat dalam kehidupanku, jadi aku hanya perlu melihat sekali saja untuk mengetahui apakah seseorang itu jahat. Yunce berkata dengan mata setengah gelap, lagi pula, kamu menggunakan kabut tidur sebagai ganti kabut beracun di penginapan. Meskipun kamu telah tertahan di bawah kakiku, apa yang ingin kamu sebarkan hanyalah kabut ilusi. Selain itu, tidak ada niat membunuh dalam mewujudkan yang kamu gunakan untuk melihatku. Jika sebaliknya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa tetap hidup sampai sekarang? Pria itu membuka mulutnya, namun tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Karena dia telah mendapatkan kembali kebebasannya, dia sepenuhnya yakin bahwa 10 Yunce pun tidak dapat mengejarnya jika dia ingin melarikan diri. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan bertanya dengan bingung, kamu tidak akan bertanya mengapa aku mendekatimu. Aku sudah tahu alasannya. Kamu melakukannya. Yunce berbalik, lalu menatap, kau di sini untuk mencuri bunga matahari Phoenix dariku. Kata Yunce dengan tegas, bukan dengan cara bertanya-tanya. Bagaimana kamu tahu? Pria itu segera melebarkan matanya. Hal seperti aroma biasanya lebih sulit menutupi daripada aura. Empedu gunung berapi, pisang ekor Phoenix, ginseng api darah panas, samgayin ungu, rumput reishi naga, tanaman anggur asura ungu 1000 serangga, bunga awan hujan. Inilah ramuan obat yang kucium di tubuhmu. Meskipun kamu telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan bau-bauan ini, kamu telah menyentuh semuanya dalam waktu 24 jam. Tidak peduli bagaimana kamu menutupinya, masih ada sedikit sisa yang cukup untuk aku bedakan. Pria itu benar-benar terkejut dan kaku di tempat seolah-olah membatu. Semua nama bahan obat yang Yunce katakan. Tidak ada yang hilang atau berlebihan. Jika bahan obat ini disimpan dalam cincin spasial, tidak ada satu bau pun yang keluar. Ini jelas terlihat bahwa kamu secara pribadi telah melakukan kontak dengan mereka, dan mencampurkannya. Hasil dari menggabungkan mereka bersama-sama akan memperpanjang umur seseorang. Untuk memperpanjang umur seseorang, ia juga membutuhkan kristal surga nadi ungu dalam jumlah besar. Hanya saja umur panjang yang kuat ini akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Untuk mengendalikan rasa sakit ini dan tidak membedakannya dengan bahan lain pada saat yang sama, hanya bunga matahari Phoenix yang dapat menghalangi semua rasa sakit di meridian yang mampu melakukan itu. Pria, kamu juga baru saja mulai mengikutiku setelah aku mendapatkan bunga matahari Phoenix. Yunce berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu mendekatiku demi menyelamatkan nyawa seseorang dan tidak pernah berniat membunuhku, aku juga tidak punya alasan untuk sesamamu. Menginjakmu beberapa kali sebelumnya sudah cukup. Kamu boleh pergi. Berhentilah menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa kamu bisa mencuri apapun dariku. Setelah Yunce selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sampai Yunce berjalan lebih dari 10 langkah, pria itu tiba-tiba terbangun darinya. Dia mengambil langkah besar ke depan dan meluncur ke depan Yunce.
Itu sangat cepat sehingga Yun Ce bahkan tidak melihat bayangan apapun. Tunggu kawan, jangan tunggu. Kakak, aku menyinggung orang berpangkat tinggi sepertimu karena aku melebih-lebihkan kemampuanku sendiri. Aku punya mata tapi tidak bisa melihat. Tapi bunga matahari Phoenix benar-benar sangat penting di musim dingin. Aku mohon padamu untuk memberikan bunga matahari Phoenix itu di tanganmu. Dia awalnya percaya bahwa dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah mencuri bunga matahari Phoenix dari siapapun yang mendapatkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan binatang misterius absolut seperti Yun Ce, dan sekarang, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mencuri binatang misterius itu darinya. Terlebih lagi, Yun Ce telah dengan murah hati melepaskannya, jadi dia tidak punya wajah untuk mencoba memainkan trik lagi. Namun, dia sangat membutuhkan bunga matahari Phoenix itu meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk mencurinya. Jika pencurian tidak berhasil, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengemis. Jangan khawatir, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu memberikannya tidur hanya cuma. Dia berkata dengan sangat tulus, kamu menggunakan 2000 koin Zixuan untuk membeli bunga matahari Phoenix dari kamar dagang api jatuh. Saya akan menggunakan 3000. Tidak. 5000. Tidak. 10.000. Aku akan menggunakan 10.000 koin Zixuan untuk beli darimu. Dia memiliki harga yang sangat gila, dengan cepat mengeluarkan kartu koin Huang Xuan yang bersinar, dan menatap Yun Ce dengan wajah memohon. Yun Ce tetap bergeming, dan perlahan menenangkannya, jika lain kali, aku mungkin bisa mentransfernya padamu. Tapi untuk saat ini, saya sangat membutuhkan tangkai bunga matahari Phoenix ini untuk meningkatkan kekuatan saya. Kalau tidak, setelah setengah bulan, aku mungkin akan kehilangan nyawaku di kota Phoenix ilahi. Jadi, meskipun kamu memberikan lebih banyak uang, saya tidak akan memberikannya kepada kamu. Setelah dia selesai berbicara, Yun Ce langsung pergi. Kakak laki-laki. Pria itu memenuhi ke depan dan dengan kuat menggenggam pakaiannya dengan kedua tangan sedikit gemetar, bunga matahari Phoenix di tanganmu adalah tangkai terakhir yang dapat ditemukan tahun ini. Tolong, apapun yang terjadi, kamu harus memberikannya padaku. Jika 10.000 koin Zixuan tidak cukup, jangan ragu untuk memberi tahu saya berapa banyak yang kamu inginkan. Selama aku bisa mengeluarkannya, aku pasti tidak akan peduli. Yun Ce dengan tegas menegaskan, aku sudah menyatakan sebelumnya, ini bukan masalah uang. Bunga matahari Phoenix ini menyentuh nasibku. Saya pasti tidak akan memberikannya kepada orang lain apapun yang terjadi. Carilah satu di tempat lain, mungkin kamu bisa menemukan yang lain. Jika ada tempat lain yang memilikinya, saya sudah mengunjungi semuanya. Wajah pria itu menunjukkan permohonan yang mendalam, Kak, matamu luar biasa. Kamu bahkan mengetahui ramuan obat yang pernah saya temui, jadi kamu harus tahu juga betapa hebatnya rasa sakit yang akan terjadi setelah digabungkan dengan kristal langit nadi ungu untuk memperpanjang hidup seseorang. Hidupnya hanya tinggal 1 tahun lagi, keinginan terbesarku saat ini adalah menemaninya melewati tahun terakhir hidupnya dengan damai. Bagaimana mungkin aku tega membiarkan dia menderita melalui rasa sakit seperti itu? Aku berusaha pintar tenaga, tapi hanya bisa menemukan setengah tangkai bunga matahari Phoenix. Tidak hanya setengah batang bunga matahari Phoenix lainnya yang telah digunakan, energi obatnya telah disebarkan secara besar-besaran. Hasilnya akan sangat kecil. Satu-satunya harapanku saat ini terletak pada tangkai di tanganmu itu. Tolong, aku mohon padamu, berikan padaku. Aku bersumpah demi dewa bahwa aku pasti akan membalas budimu suatu hari nanti. Yun Ce melirik ke arahnya, namun dia masih menggelengkan kepalanya. Setiap jenis kemampuan yang kamu miliki semuanya dengan jelas menunjukkan bahwa kamu adalah seorang pencuri sejati, tetapi jelas bahwa hatimu tidak buruk sama sekali. Setiap kata-katamu mengandung urgensi yang tulus tetapi kamu, dan orang yang ingin kamu selamatkan, keduanya tidak ada dalam diriku. Saya tidak begitu murah hati dan baik hati untuk menggunakan barang yang berhubungan dengan keselamatan hidup saya untuk menyelamatkan orang asing. Menyerah saja, jangan ikuti saya lagi. Dengan ayunan tangannya, bayangan patah dewa bintangnya berada lebih dari 30 meter jauhnya. Bang! Suara lutut yang jatuh ke tanah datang dari belakang Yun Ce. Langkah kaki Yun Ce berhenti, dia berbalik, dan berkata dengan alis berkerut, kamu. Pria itu berlutut dengan kedua lututnya. Wajahnya dipenuhi dengan permohonan yang mendalam dan pandangan berkaca-kaca, Kak, aku belum pernah memohon kepada siapapun sebelumnya sepanjang hidupku, atau berlutut kepada siapapun. Bahkan ketika orang tuaku masih hidup, aku tidak pernah punya waktu untuk melakukannya. Sedihlah pada mereka. Aku mohon maaf. Kasihanilah. Dia benar-benar. Hanya tinggal 1 tahun lagi. Aku mohon maaf. Bahkan jika aku harus menjadi budakmu.
Hati Yun Che sangat tersentuh. Meskipun ini adalah hari pertama dia bertemu dengan sosok seperti hantu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh 8 tuan, dia mengerti apa arti air mata dan berlututnya. Itu semua adalah kebanggaan dan martabatnya. Sepanjang hidupnya, ini memang pertama kali dia berlutut di depan siapapun. Kalau tidak, lututnya tidak akan gemetar begitu hebat. Dia memasang ekspresi tak berdaya, dan jika dia menolaknya lagi, ketidakberdayaan itu akan berubah menjadi keputusasaan total. Ekspresi itu terlihat sangat dekat dengan dirinya pada hari itu, ketika dia menangis kesakitan ke arah langit sambil memeluk mayat Linger yang cantik. Yun Che menghela nafas dalam hati, tapi tidak lagi melangkah maju. Dia berjalan mendekat dan berkata, orang yang ingin kamu selamatkan, bagimu siapa dia? Istriku. Melihat Yun Che berjalan kembali ke potret, matanya bersinar dengan pancaran penuh harapan, kakak, aku mohon padamu, selama kamu memberiku bunga matahari Phoenix, aku akan menyetujui syarat apapun yang kamu ajukan. Katakan padaku, penyakit apa yang diderita istrimu? Yun Che bertanya. Dia tidak memiliki penyakit tertular. Pria itu menggelengkan kepalanya saat ekspresi menjadi sedih. 5 tahun yang lalu, seluruh keluarga kami diam-diam disergap oleh musuh. Kedua orang tuaku dibunuh. Mereka menggunakan nyawa mereka agar saya dan istri saya dapat melarikan diri, tetapi istri saya terluka parah pada saat itu, dan telah terinfeksi oleh racun flu aneh yang tidak dapat disembuhkan. Selama bertahun-tahun, saya telah melakukan yang terbaik agar dia dapat terus hidup, tetapi perluasan kehidupan seperti ini masih tidak dapat bertahan lama. Tahun ini sudah menjadi batasnya. Diam-diam terpisah. Yun Che sedikit terkejut, kamu ahli dalam serangan sembunyi-sembunyi jadi orang tuamu seharusnya lebih kuat darimu. Bagaimana mungkin kamu bisa berakhir seperti ini? 5 tahun yang lalu, keterampilanmu seharusnya tidak lebih rendah dari yang kamu miliki saat ini, kan? Lelaki itu mengungkapkan ekspresi kesusahan, lalu perlahan-lahan mengutarakan pada akhirnya, ini aula matahari bulan ilahi. Yun Che, keluarga saya telah menjadi pencuri selama beberapa generasi dan kami dengan senang hati mendorong orang kaya untuk membantu orang miskin. Salah satu nenek moyang saya pernah menyusup ke aula ilahi matahari bulan dan mencuri pedang Tyrant Profound. Oleh karena itu, selama beberapa ratus tahun terakhir, aula ilahi matahari bulan selalu mencari jejak kami. Setelah itu, saya tidak tahu metode pencarian apa yang mereka gunakan, tapi mereka menemukan salah satu markas kita, dan bencana pun turun. Saya mengerti. Bangun. Yun Che menariknya ke atas. Sebuah klan khusus yang terdiri dari orang-orang yang merupakan pencuri selama beberapa generasi, seorang leluhur, dan bahkan tanah suci seperti aula ilahi matahari bulan telah muncul dalam gambar dengan pedang Tyrant Profound. Keluarga semacam ini pasti memiliki peringkat yang besar di benua Tianxuan. Bawalah aku sedang membicarakan istrimu. Yun Che berkata dengan serius, saya yakin kamu tidak akan membiarkan dia tinggal terlalu jauh, dia seharusnya berada di kota Phoenix ilahi, kan? Ah, pria itu tercengang. Saya tahu sedikit tentang obat, saya mungkin bisa menyembuhkan luka dan racun istri kamu. Selain itu, jangan khawatir, saya tidak akan membocorkan informasi apapun mengenai kamu dan istri kamu. Aku bahkan tidak akan repot-repot memeriksa untuk melihat seperti apa rupamu sebenarnya. Kata Yun Che acuh tak acuh. Pria itu berkata, tapi, ini, tidak ada tapi. Yun Che menyela, karena kamu sangat peduli padanya, maka kamu hanya bisa mempercayaiku. Sekalipun tabib jenius nomor 1 memberitahu kamu bahwa tidak ada obatnya, kamu tetap harus mempercayai orang yang mengklaim bahwa dia mungkin bisa menyembuhkannya. Karena jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu mungkin kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya. Oke. Kata-kata terakhir Yun Che tiba-tiba menghancurkan semua keraguan yang dimiliki pria itu. Dia tidak lagi memikirkan hal lain saat dia mengangguk dengan keras, kamu bahkan dapat membedakan jenis obat apa yang pernah saya hubungi dalam sekejap, jadi saya yakin keterampilan pengobatan kamu telah mencapai kesempurnaan. Saya bahkan lebih percaya bahwa kamu tidak akan menyakiti kami, dan kamu bahkan tidak punya alasan untuk menyakiti kami. Jika kamu benar-benar dapat menyembuhkannya, hidup saya adalah milik kamu. Against the Gods, episode 410 Putri Salju yang legendaris. Malam terjadi angsur turun, Yun Che mengikuti pria itu menuju suatu tempat di tepi wilayah selatan kota Phoenix ilahi. Kenapa? Kenapa kamu membantuku? Pria itu bertanya dengan hati-hati setelah memikirkannya cukup lama. Seperti Yun Che, dia adalah orang yang pernah berada dalam situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, persepsi dan kewaspadaannya tidak kalah dengan Yun Che. Dengan demikian, dia dapat mengetahui dengan sekali pandang apakah seseorang memiliki niat jahat atau berkonspirasi melawannya.
Namun, dia tidak bisa menemukan jejak kebencian atau konspirasi pada Yunce. Anggap saja jantung tabib saya tiba-tiba bangkit kembali setelah lama memikirkannya. Kata Yunce sambil diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Memiliki hati seorang tabib yang mencintai segala sesuatu di bawah langit dan membantu orang-orang, yang telah membentuk seluruh ketakutan saat itu, dan merupakan bagian inti dari apa yang gurunya ajarkan kepadanya. Tapi begitu gurunya terpaksa mati, hati tabibnya telah digantikan oleh kebencian yang tak ada habisnya. Setelah itu, dia tidak pernah menggunakan keahlian pengobatannya untuk menyelamatkan siapapun. Jawaban ini membingungkan pria itu. Kamu bilang kamu sudah mendapatkan setengah tangkai bunga matahari Phoenix. Yunce dengan santai bertanya. Ya. Pria itu mengangguk, setiap tahun, jumlah bunga matahari Phoenix yang bertunas sudah sangat sedikit, dan sebagian besar biasanya langsung disita oleh Sekte Phoenix Ilahi, jadi saya hanya bisa menyusup ke salah satu aula harta karun Sekte Phoenix Ilahi. Tetapi banyak formasi mendalam pelindung berserakan di mana-mana di sana, begitu saya masuk, saya tidak sengaja menyentuh salah satu dari mereka dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Untungnya, sebelum saya melarikan diri, saya sudah memiliki setengah tangkai bunga matahari Phoenix di dalamnya. Tangan. Aku percaya alasan mengapa aku bisa dengan mudah mencurinya adalah karena setengah tangkai bunga matahari Phoenix telah kehilangan terlalu banyak kekuatan obatnya, maka ia dengan santainya dilemparkan ke atas lemari batu giok. Langkah Yunce melambat saat dia berkata dengan kaget, kamu menyusup ke Sekte Phoenix Ilahi. Ya. Mendengar suaranya dalam suara Yunce, pria itu menamparkan dadanya sambil dengan bangga mengangguk, di dunia ini, selain dari 4 tempat suci dan kamar dagang Heiyue, tidak pernah ada tempat yang belum pernah aku masuki. Meskipun mereka menemukanku. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh pantatku sebelum aku menghilang dari pandangan mereka tanpa meninggalkan jejak. Yunce. Pria ini mengatakan bahwa salah satu leluhurnya telah menyusup ke aula suci bulan matahari, yang juga mengejutkannya, dan pria yang ada di dekatnya. Dia hendak mencuri ke dalam Sekte Phoenix Ilahi, namun berhasil melarikan diri tanpa satu cedera pun setelah ditemukan. Siapa? Apa-apaan? Suara pria itu merendah, lalu dia berkata dengan wajah tertekan, saat aku mengaku ke dalam Sekte Phoenix Ilahi, awalnya aku ingin diam-diam memeriksa putri salju yang legendaris, tapi kebetulan dia tidak ada di sana. Saya mendengar beberapa orang berdiskusi. Dan sepertinya dia pergi ke lembah Qifeng. Putri salju. Yunce mengangkat alisnya, salah satu putri Sekte Phoenix Ilahi, kan? Setelah Yunce selesai berbicara, dia melihat mata pria itu melebar. Ekspresi itu, seolah-olah dia sedang memeriksa alien. Mungkinkah kamu tidak mengenal putri salju? Pria itu berkata dengan mata terbelalak. Apakah putri salju ini benar-benar terkenal? Yunce bertanya balik. Ekspresi Yunce yang tidak berubah tidak memiliki sedikit pun kepalsuan. Pria itu menyapunya ke atas dan ke bawah dengan melewatinya, lalu menggunakan ekspresi ekstrim untuk sekali lagi menilai Yunce lagi. Menatap itu, sama sekali tidak menampilkan yang menatap orang hidup, astaga. Kamu serius? Kamu benar-benar tidak mengenal putri salju. Benar saja, kamu bukan seseorang dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Ah, tidak, tunggu. Bahkan jika kamu bukan dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, bahkan jika kamu berasal dari daerah pegunungan terpencil di negara lain, mustahil bagimu untuk tidak mengenal putri salju. Yunce, ini memang pertama kali dia mendengar nama putri salju. Lalu, pernahkah kamu mendengar nama Hua Minghai? Mata pria itu berbinar. Hua Minghao. Belum pernah mendengar sebelumnya, apakah itu orang terkenal lainnya? Yunce bertanya. Astaga. Pria itu melompat dan berteriak dengan gigi terbuka, aduh, terserahlah jika kamu tidak mengenal putri salju, tetapi kamu sebenarnya belum pernah mendengar tentang Hua Minghai yang agung. Dia adalah tangan suci bayangan hantu, yang legendaris, orang yang paling menakjubkan di seluruh benua Tianxuan. Salah satunya. Jangankan manusia, bahkan ikan di lumpur pun tahu nama besar ini, bagaimana mungkin ada orang yang belum pernah mendengar nama itu? Tangan suci hantu meraj. Nama panggilan yang buruk sekali. Yunce mengerutkan bibirnya. Otot-otot di wajah pria itu bergerak-gerak, dan tampak seperti ingin bertarung sampai mati dengan Yunce, kamu tidak mungkin datang ke sini dari dunia lain, bukan? Yunce berbalik, dan mengangguk dengan serius, kamu bisa percaya itu? Sial, kau tidak mungkin. Tangan suci bayangan hantu, Hua Minghai itu, bukan? Yunce memberikan pandangan pengukuran baru. Benar, itu aku. Hua Minghai mencubit dadanya, lalu sudut matanya bergerak-gerak tak terkendali. Astaga, ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan namanya sendiri kepada seseorang.
Namun orang ini sebenarnya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Oh, aku mengerti. Yunce bertanya datar, kalau begitu, haruskah aku memanggilmu Hua kecil atau Hai kecil? Panggil saja aku Hai kecil. Hua Minghai hampir menangis. Tidak peduli bagaimana kamu mengutarakan, saya hampir 30 tahun yang lalu, dan anak ini jelas belum genap 20 tahun. Ceritakan saya tentang Putri Salju, kenapa begitu terkenal? Yunce bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak ingin tahu tentang pencapaian tangan suci bayangan hantu dulu? Tidak. I1/4%. Hua Minghai menarik nafas kematian. Hanya setelah menggunakan seluruh tekadnya untuk akhirnya tenang barulah dia menjawab, Putri Salju adalah harta karun kekaisaran Phoenix Ilahi, kesayangan roh Phoenix Ilahi, dan keajaiban yang diberikan surga kepada Phoenix Ilahi. Ini semua adalah nama panggilannya sebelumnya, dan belum ada yang melihatnya sebelumnya. Pada tahun Putri Salju berusia 13 tahun, dia muncul di puncak menara kota Phoenix Ilahi karena suatu upacara. Tahun itu, kota Phoenix suci yang belum pernah melihat sedikit pun salju tiba-tiba melihat salju turun dari langit. Putri Salju muncul, dan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Setiap orang yang melihatnya mulai membayangkan saat itu juga, seolah-olah mereka telah melihat Dewi turun ke alam fana. Keesokan harinya, dia dijuluki sebagai kecantikan nomor 1 di langit mendalam. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan mereka yang memenuhi syarat untuk tersebut setara dengannya pun tidak ada. 13 tahun. Kecantikan nomor 1 di langit mendalam. Ya, saat itu, Putri Salju baru berusia 13 tahun. Dia seharusnya berusia 16 tahun ini, jadi kecantikannya pasti meningkat. Sayangnya, selain kemunculannya 3 tahun lalu, dia belum pernah tampil di depan orang lain. Tidak ada yang tahu seperti apa rupa Putri Salju sekarang. Hua Minghai berkata dengan wajah penuh kerinduan. Kamu pernah melihatnya 3 tahun yang lalu? Yunce bertanya. Tidak, aku hanya mendengarkan dari orang-orang. Yunce mengajak, lalu bagaimana kamu tahu dia begitu cantik? Bagi wanita, jika berbicara tentang usia 13 tahun, apalagi dewasa, dia bahkan belum berkembang. Tidak peduli betapa tampannya dia, betapa cantiknya dia. Ketika dia berbicara sampai di sini, Yunce merenung, karena dia memikirkan tentang Jasmine. Pertama kali dia bertemu Jasmine, dia juga baru berusia 13 tahun, dan pukulan yang dia berikan pada Yunce bahkan telah melampaui Xia Qingyue. Tapi Jasmine adalah kategori yang benar-benar berbeda yang tidak bisa diperiksa berdasarkan standar dunia ini. Bagaimana mungkin yang disebut Putri Salju bisa disebutkan sejajar dengannya? Soal salju yang turun dari langit, bahkan lebih tidak masuk akal. Kota Phoenix Ilahi adalah musim panas sepanjang tahun, dari mana datangnya salju? Menurutku, gelar kecantikan dan hujan salju nomor 1 semuanya dibuat dari Sekte Phoenix Ilahi untuk memperkuat prestisenya. Tapi, semua orang mengatakan itu. Saya hanya percaya apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, bukan apa yang saya dengar. Yunce berkata perlahan, jika kamu mengatakan kecantikan nomor 1 di dunia, menurutku hanya istriku yang pantas mendapatkan gelar ini. Siapa yang tidak tahu bagaimana memproklamirkan diri seperti itu? Hua Minghai muncul perlahan, lalu berkata, aku mendengar di kompetisi peringkat 7 negara ini, Putri Salju akan muncul. Pada saat itu, saya pasti akan bergabung dengan banyak orang untuk melihat seperti apa rupa Putri Salju, apakah kamu tertarik? Tidak tertarik. Di ujung salah satu sudut kota Phoenix Ilahi. Langkah kaki Hua Minghai berhenti di depan sebuah rumah kecil yang tampak terbengkalai. Dia berhenti bernapas, dengan cepat mengamati sekeliling, dan berbisik, di sini. Ikuti aku masuk. Pintu terbuka dan aroma obat yang kuat menyerang. Tempat ini jelas merupakan tempat tinggal sementara. Perabotannya sangat sederhana. Kristal ungu ada di atas tempat tidur kecil di sebelahnya, berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Lampu kristal ungu ini dalam dan ilusi, dan dengan kedamaian terletak di atas kristal ungu adalah seorang wanita kurus. Begitu dia mendengar pintu terbuka, wanita itu bergerak, dan mengeluarkan suara lemah namun bersemangat, suamiku. Kamu, kembali. Suara ini membuat seluruh tubuh Hua Minghai gemetar. Dia buru-buru menggali, menghempaskan dirinya ke depan tempat tidur, dan berkata dengan penuh emosi, Xiaoya, kamu sudah bangun. Maafkan aku karena aku tidak ada di sisimu ketika kamu bangun, aku pasti takut. Kamu, bagaimana perasaanmu? Apakah itu sangat menyakitkan? Yunce masuk dengan langkah ringan dan berdiri di belakang Hua Minghai sambil menatap wajah wanita itu. Dia telah menjadi sangat kurus dan lemah, wajahnya pucat tanpa warna, matanya setengah terbuka, dan memancarkan aura yang meniru. Tatapan seperti ini adalah duplikatnya yang tidak bisa melihat apapun.
Hal yang paling mencolok di wajahnya adalah di dahi. Ada segel biru tua yang terlihat jelas di sana. Melihat warna biru tua ini, alis Yunce sedikit berkerut. Tidak masalah. Aku baru saja bangun. Aku merasa jauh lebih baik. Wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum. Pada saat ini, matanya akhirnya menangkap siluet manusia yang samar-samar. Dia berkata dengan lembut, suamiku. Apakah kita punya seorang tamu? Tanpa menunggu Hua Minghai berbicara, Yunce sudah menjawab, halo. Nama saya Ling Yun, saya teman Hua Minghai. Teman. Kata-kata Yunce berikut ini benar-benar membuat mata wanita itu bersinar dengan sinar yang aneh. Dia berkata dengan penuh semangat, kamu benar-benar teman suami. Suamiku. Apakah dia benar-benar temanmu? Yunce sedikit terkejut, tapi Hua Minghai tahu mengapa dia begitu terkejut. Dia mengangguk dengan tegas, Xiaoya, dia adalah temanku di luar. Jika dia bukan teman, bagaimana mungkin dia tahu bahwa namaku adalah Hua Minghai? Teman suami. Dia tertawa, ekspresi senyumnya pucat namun bahagia. Dia dengan lembut mengulangi, suami punya teman. Suami benar-benar punya teman. Yunce diam-diam menghela nafas, dan melangkah maju, aku bukan hanya teman Hai kecil, aku juga seorang tabib. Alasan kenapa aku datang bersama Hai kecil ke sini juga untuk melihat apakah aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Hai kecil, minggir dulu, biarkan aku melihat kondisinya. Setelah mendengarnya, Hua Minghai dengan cepat menyingkir, kedua matanya menatap lurus ke arah Yunce, kakak. Tolong, kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menyelamatkan Xiaoya. Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkannya. Di depan Xiaoya, Hua Minghai tidak bisa mengucapkan kata-kata berikutnya. Meskipun dia tahu bahwa dia lebih tua dari Yunce setidaknya 10 tahun, kata kakak berasal dari jiwa. Jika Yunce benar-benar bisa menyelamatkannya, apalagi kakak, bahkan jika dia harus menemukan kakek seumur hidupnya, dia akan sangat bersedia. Dan dia sudah bersyukur bahwa Yunce bersedia datang ke sini bersamanya. Tentu saja aku akan melakukan semua yang aku bisa, kata Yunce dengan tenang. Lalu, dia berjalan ke depan tempat tidurnya sambil mengedipkannya pada keningnya. Terwujud di antara mahkotanya adalah racun dingin berwarna biru tua yang mengerikan yang telah menginfeksi tubuhnya. Itu hampir memasuki otaknya. Semua kristal berwarna ungu di bagian bawah tak ternilai harganya, karena masing-masing kristal itu adalah kristal surga nadi ungu yang paling murni. Tubuhnya sangat lelah, dan alasan utama mengapa dia hidup bertahun-tahun di bawah racun dingin yang mengerikan adalah karena sebagian tubuhnya dibundel dengan kristal langit nadi ungu itu. Namaku Ru Xiaoya, bolehkah aku juga memanggilmu kakak? Saat Yunce menatapnya, dia tiba-tiba bertanya dengan suara lemah. Yunce mengangguk sebagai jawaban. Terima kasih, kakak. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Yunce bertanya. Terima kasih telah menjadi teman Hai kecil. Ru Xiaoya berkata dengan penuh syukur dan tulus, tahun-tahun ini. Untuk memperpanjang umur. Suami tidak segan-segan meninggalkan doktrin keluarga yaitu pertengkaran orang kaya untuk membantu orang miskin. Dan pergi kemana-mana untuk mencuri banyak ramuan dan nadi ungu kristal surga. Karena dia tidak punya teman. Dan juga tidak bisa punya teman. Aku tidak ingin bersantai lagi. Tapi, aku juga takut mati karena jika aku mati suamiku akan benar-benar sendirian. Dia akhirnya memiliki kakak. Bagus. Suara Ru Xiaoya semakin pelan, hingga akhirnya dia kehilangan kesadaran. Dia terlalu lemah, dan mengucapkan begitu banyak kata telah menghabiskan banyak energi.